Wahdar aidon min akli ghairil halali. Jauhilah olehmu makan makanan yang tidak halal. Fa inna akala ghairil halali yuksil qalba, karena sesungguhnya memakan makanan yang tidak halal itu dapat mengeraskan hati. Wa yadlimuhu, menggelapkan hati. Wa yahjubuhu, menghalangi hati an duhuli hadratillahi ta'ala, dari menembus pintu hadirat Allah Ta'ala. Wa yahlukus sihab, dan merapuhkan pakaian. Qala, telah berkata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, bahwa anna abda, seandainya seorang hamba abada, beribadah Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, hatta soro, hingga ia menjadi mislah hadhihi syariyati, tegak laksana tonggak ini. Sum'anahu lam yadri ma yadkhulu jawfahu, namun ia tidak menyadari apa yang masuk ke dalam perutnya, ke dalam kerongkongannya. Ahalalun, apakah halal, am haramun, atau haram. Ma tuqbalu minhu, maka ibadahnya tidak akan diterima. Waqala, dan berkata Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, atib, bersihkanlah mat'amak, makananmu, yang dimaksud adalah dari yang tidak halal. Wa ma'alaika ba'da dzalik, setelah itu tidak ada lagi beban bagimu. Allah tasuman nahar, tidak harus berpuasa di siang hari. Wala takuma lail, dan tidak harus ibadah di malam hari, yakni naflan. Yang dimaksud adalah ibadah sunat. Kalau ibadah wajib, dia tidak ada libur. Waqala, telah berkata Abu Bakr At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, ma mana, tidak sesuatu pun menghalangi al-kauma, kepada kaum, kepada seseorang, minal wusuli, untuk sampai kepada Allah Ta'ala, illal istidlal bi ghairi dalilin, terkecuali pertama berdalil dengan yang bukan dalilnya. Wa riqdha fit tariqi ala haddi syahwat, kemudian tergesa-gesa di dalam menempuh jalan Allah menuruti hawa nafsunya. Wa akalal haram wa syubhat, dan terakhir adalah makan makanan haram dan syubhat. Wa qala, berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man lam yakun mat'amuhu min halalin, siapa saja yang makanannya tidak berasal dari yang halal, atau caranya bukan cara yang halal, lam yuksaf an qalbihi hijabun, maka tidaklah tersingkap dari hatinya suatu hijab pun. Wa tasyara'at, dan mempercepat ilaihi, kepadanya, al-uqubat, datangnya siksaan. Wala tanfa'uhu sholatuhu, kemudian tidak manfaat sholatnya, wala syiamuhu, puasanya, wala shadaqatuhu, dan sedekahnya. Waqala, berkata Al-Imam Sufyan rahimahullah ta'ala, waqala, dan berkata Al-Imam Sufyan rahimahullah ta'ala, alaikum, hendaklah kalian biaklil halal, senantiasa memakan makanan yang halal. Wa iyyakum, dan hendaklah kalian
wa aklal haram, menjauhi makanan yang haram. Ini karena aku untuk wa ana akalal halal, aku senantiasa memakan makanan halal. Aqra'ul ayat, apabila aku membaca ayat Quran, fayuftahuli, maka dibukakan buatku sabuna baban 70 pintu minal ilmi, daripada ilmu. Falamma akaltu, dan ketika aku memakan, min ta'ami man la yatawarra, dari makanan orang yang tidak warok, tidak apik, tidak bisa menjaga daripada keharamannya, sirtu, maka jadi aku aqra'ul ayat, membaca ayat Quran itu, wa uradiduha, harus mengulanginya. Fala yubtahu li babun wahidun, maka tidak satu pintu ilmu pun yang terbuka bagiku. Wa qala, dan berkata Syekh Ali Asy-Syadili rahimahullah, man akalal halal, siapa yang memakan makanan halal, lana qalbu, maka akan lembut hatinya, waroko, dan lunak hatinya, wanaro, dan bersinar, waqala naumuhu, dan akan minim sekali tidurnya, walam yuhjab an hadratil asma, dan tak akan terhijab, tak akan terhalang daripada hadirat Allah. Wa man akala ghairal halal, dan siapa yang sebaliknya dia malah mengkonsumsi makanan yang haram, kosa, maka akan keras hatinya, wakolabo, dan kasar, wadlama, dan gelap, petang, wayuhjabu an hadratillahi ta'ala, dan dia akan terhijab daripada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, wakasura, dan akan wakasura naumuh, dan akan banyak tidur. Wadzalika, dan itu min jumlah rahmatillahi ta'ala, adalah daripada kasih sayangnya Allah. Di anak akal ghairal halal yuharikul a'dhalil ma'ashi, karena memakan makanan yang tidak halal itu akan membangkitkan anggota tubuhnya untuk mengerjakan maksiat. Bait labu kullu udwin minhu ayya'sa, maka akan dipinta semua anggotanya oleh anggota badannya itu untuk melakukan maksiat. Fayatabaddalullahu ta'ala alaihi bin, maka Allah menganugerahinya untuk tidur liyuriyahu minal ma'asi, supaya dia dapat beristirahat daripada maksiat itu. Kama annahu yatafaddalu ala ta'i'i bi aklil halali, sebagaimana Allah menganugerahkan kepada orang yang taat dengan ibadah bi aklil halali, untuk memakan makanan yang halal. Itu alasannya liuqimahu baina yadayhi, supaya bisa tetap istiqomah beribadah kepada Allah lailan wa naharan, baik siang, baik malam ataupun siang. Wa qala Sayyid Ali Al-Khawashi, dan telah berkata Sayyid Ali Al-Khawashi rahimahullah, man akalal haram, siapa yang memakan makanan haram, wa atalal ibadah, dan memperbanyak ibadah, bahwa kalau imam alladhi faqada ala bidan basidin, maka tak ubahnya merpati yang mengerami telur busuk, bahwa ya ta'abu nafsah, itu sama saja dengan mempersulit dirinya sendiri. Itulal maqami, di dalam dia lama mengeraminya, sumalaya prohu syai'an, tapi tanpa menghasilkan apapun, waliyakhruju madiran, bahkan mengeluarkan bau busuk. Wa min mabsadi aklil harami, dan dari sebagian bahayanya memakan makanan yang haram, istihaluhun naran, adalah padamnya cahaya hati, wayadhabu sajiyatal fikri, maka menghilangkan ketajaman berpikir, waladzata dzikri, dan menghilangkan lezatnya zikir, wa yuhriku nabata ikhlasin niyat, dan membakar tumbuh ikhlasnya niat,
wa ya'mal basar dan membutakan mata hati, wa yadlimul basar dan menggelapkan pandangan mata, yuhinuddin dan menghinakan agama, wal badana juga melemahkan badan, wal akla dan akalnya, wa yurusul kaflah lalu memakan makanan haram itu bisa menjuruskannya kepada kelalaian, wanisyan dan kealpaan, wa yamna'u min dzauqanil hikam juga menghijab dirinya dari bisa merasakan hikmah, wal ma'arifi dan ma'rifat, wa talaf fi dzalik dan yang lebih bahaya adalah talaf fi dzalik itu sangatlah panjang. Maqala kemudian berkata beliau siapa? Tuan Ku Ali Al-Khawashi rahimahullah, beliau berkata wabil jumlah secara globalnya fajami'ul ma'asyi allati yaf'aluhal 'abdu dengan sejumlahan maksiat yang dikerjakan seseorang innama sababuha bisa dipastikan sebabnya itu akalal haram, itu dikarenakan mengkonsumsi barang haram. Paman akalal haram, maka siapapun yang memakan makanan haram atau laba ayya'mal ta'at kemudian menginginkan untuk bisa beribadah faqad ramal muhal, maka sebenarnya ia mengharapkan hal yang mustahil. Tanbihun, ini warning ya, peringatan. Yajib wajib alaman kepada siapapun akala syai'an yang memakan sesuatu summa wajada ba'dahu lalu menemukan sesudahnya alamat dan akan tanda min alamatil haram daripada tanda-tanda bahwa makanan itu haram, ayyakhudha fil qai'i maka harus memuntahkannya in amkanahu apabila memang memungkinkan, wa ila akhudha bitobat wal istighfar jika tidak bisa maka dia wajib bertobat dan beristighfar. Wa minal alamati dan diantara tanda-tandanya yakuna li syar'i makanan tersebut bertentangan dengan hukum syariat ala dzalika ta'am i'tiradun min haitsu wad'il yadi, maka akan makanan tersebut juga diambil dari caranya yang bertentangan dengan syara. Wa minha dan diantaranya juga wujudul mafil qalbi, ada wujudnya kegelapan dalam hati, wasaklabat tabiat kemudian keras di dalam hatinya, hatta ka'anna man akalahu akala rososok, itu seperti orang yang memakan coran timah. Wa minha dan diantaranya juga ayyakum min naum kusal-kusal, jadi tidak segera beranjak minan naumi dari tidurnya, payam khusus saat dan dia akan terdiam sejenak hatta yastaiqadha lalu bangkit kama yaqulu liman yakul riba, seumpama orang yang memakan riba. Wa minha dan dari sebagian ya di antaranya antalaban nafsunya akan mempersulitnya, mempermainkannya, fayataqayahu qahran hingga ia harus memuntahkannya dengan paksa, min ghairi mu'alijah tanpa bisa diobati. Fa'lam ketahuilah dzalik semua itu ya akhi, wala takbal dan jangan melupakan antabtisi hadil lukma dari meneliti suapan makanan ini. Fa innahul atabu karena sesungguhnya hal itu akan menghancurkan. Wala ta'kul ta'ama man la yatawarra bi kasbihi dan janganlah memakan makanan orang yang tidak waro dalam kasabnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Walau annahu qadaba minka, meskipun orang itu akan memarahimu. Wala taltafit ilaih, jangan memperdulikannya. Wala liqaulihi dan juga jangan memperdulikan ucapannya, kasirta khatirana, kau telah menyakiti perasaanku. Wa hadzal amru dan urusan ini qala man yantabihu lahu, jarang sekali orang yang menyadarinya, min masyaikh hadzal asri dari guru-guru zaman sekarang, bal ba'duhum tapi sebagiannya yaqulu min ta'amil masyakin, mereka memakan makanan dari orang miskin. Wa idza lamuhu dan ketika ditegurnya, ketika mereka ditegur, pola mereka berdalih itu an
uksiro khotirahu, aku takut menyakiti perasaannya. Wa ma abadal haqqa ta'ala bi syai'in afdal min jabril khawatir, dan tidak ada pengabdian, tidak ada ibadah kepada Allah dengan jenis ibadah apapun yang lebih utama daripada menjaga perasaan orang. Wahada, dan ini sebetulnya minal jahl bi qawaidi syariat, itu tanda daripada kebodohan akan kaidah syariat. Wala farqa hinaidin bainahu wa baina man azama alaihi syahsun bayasruba ma'ul khamr, tiada bedanya saat itu seperti orang yang menyangka bahwa meminum homer atas ajakan orang lain. Falau qala, apabila dia berkata inna masyaribtu jabran li khatirihi, aku meminumnya itu untuk menjaga perasaannya, hadarnahu, maka aku menghukuminya, menetapkannya, walam tuqbal minhu, tidak boleh diterima dalilnya itu, udhron, karena udur, wahakamlah, dan aku menghukumi bifasiki, akan kefasikannya orang itu, fa'lam, ketahuilah, dzalika, semua itu ya akhi, wahai saudaraku.